Ya, recording-nya sudah jalan, jadi Ibu Apiana dan Ibu Hermin silahkan mulai. Saya mohon maaf, jaringan tidak bagus, sehingga saya tidak bisa on cam. Siap, Bapak. Siap, Bapak. Terima Siap, Bapak. Siap. kasih. Oke, silakan teman-teman untuk dimulai. Ya. Baik. Selamat malam, Ibu Hermin. Ya. Selamat malam, Ibu. Apa kabar malam ini? Ya. Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Ibu? Ya, puji Tuhan, baik juga. Senang sekali ya kita bertemu. Ya. Tapi omong-omong, tujuan Ibu ingin ya berbincang-bincang dengan saya pada malam ini ada apa sebenarnya, Bu? Baik Ibu, semoga Ibu punya waktu ya untuk mendengar curhat saya. Mohon maaf juga saya sudah mengganggu waktu Ibu. Apa, Bu? Ya, kalau memang ada masalah, saya juga ingin ya mendengar masalah Ibu dan apa. Ayo, jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan, kita saling sharing ya. Jangan sampai saya bisa dapat solusinya. Ayo Bu, bagaimana? Baik Bu, Ya, lanjut ya. begini Bu, saya ini di dalam kelas punya satu anak perempuan ini dari awal masuk itu dari Juli kemarin itu sampai sekarang itu saya belum sama sekali mendengar suaranya. Terus anak ini juga pemalu. Jadi kadang kalau ada temannya yang bermain, berlari-lari, dia hanya diam mengamati teman-temannya yang berlari, yang bermain, yang tertawa. Paling kalau ada yang lucu tuh dia hanya senyumnya seperti itu saja. Terus kalau ditanya itu hanya kalau misalnya iya, hanya alisnya aja yang diangkat. Begitu. Kalau tidak, geleng kepala. Seperti itu, Mama. Baik Bu, tadi Ibu Hermin bilang ada satu anaknya yang sulit sekali untuk berbicara ya. Dia memang berinteraksi dengan teman, tapi untuk berbicara itu sangat sulit ya. Lalu dengan pengamatan dari Ibu Hermin, dia itu sebenarnya kenapa dia begitu Bu? Ya, kalau Ibu amati, ya. Kira-kira apa yang menyebabkan dia seperti itu? Baik, Mama. Waktu itu saya pernah bertemu dengan orang tuanya, terus saya bertanya, Mama, apakah anak ini di rumah memang pendiam, memang seperti ini? Jadi mamanya bilang, tidak Ibu, di rumah nih dia yang paling cerewet sudah. Kadang dengan adiknya dia suka usil. Mereka kan punya 3 bersaudara atau mama dia anak kedua. Jadi mamanya bilang, ini di rumah ini dia cerewet sekali Ibu. Makanya mamanya kaget juga ketika saya memberitahu kalau anak ini nih si Rani namanya mama. Anak ini Rani namanya. Si Rani ini diam di sekolah. Jadi mamanya kaget. Ternyata di sekolah dan di rumah itu berbanding terbalik. Jadi di sekolah itu dia anak yang pendiam, yang pemalu. Di rumah itu dia jadi anak yang aktif. Begitu, Mama. Oh, kalau begitu ya, apa ada yang bisa Ibu lakukan untuk bisa ya, agar bisa anak itu dia bisa di sekolah itu dia bisa seperti yang di rumah begitu ya. Ya, mungkin metode apa yang Ibu lakukan untuk ya bisa mendekati anak tersebut agar dia bisa berbicara situ di sekolah. Ya. Ya, begini Mama. Pernah suatu waktu itu baru-baru ini waktu Rani sedang makan pada saat istirahat. Jadi Ya. saya mendekati dia, Mama. Terus saya bilang, Rani hari ini bawa bekal ya? Terus Rani dia tidak jawab, dia diam saja. Terus saya bilang, ini kalau bawa
ambil dari tas. Jadi Rani ambil dari tas terus buka. Wah, hari ini Rani bawa telur sama sayur ya. Ini siapa yang masak? Rani dia jawab, "Mama." Rani hanya angkat alis begitu saja. Terus saya tanya lagi, "Rani suka makan ini sayur sama telur?" Dia diam saja. Terus pas, "Ayah makan sudah." Pas saya suruh dia makan, terus pada saat dia makan tuh telur, saya bertanya lagi, "Mama, telur ini enak ya?" Terus Rani hanya angguk aja begitu. Coba Rani ini bersuara, Rani jawab sama ibu. Ibu kepingin sekali dengar suaranya Rani. Pasti suaranya Rani bagus ya. Saya bilang begitu kan Mama. Jadi pada saat saya tanya lagi, enak ya ini telur Rani? Iya, dia bilang begitu. Nah itu pertama kalinya saya dengar suaranya Rani. Begitu Mama. Jadi Luar selama ini biasa juga ya. iya Mama. Ya, luar biasa yang Ibu sudah lakukan. Kira-kira kalau karena Ibu sudah melakukannya pendekatan dengan Rani, jika kita membuat ranting ya, ranting atau level, itu Ibu itu dari angka 1 sampai 10, menurut Ibu Hermin itu seberapa tingkat keberhasilan Ibu Hermin dalam melakukan pendekatan kepada Rani? Ya. Mungkin kalau untuk sekarang dari sebelumnya dia itu tidak mau berbicara atau mengucap, menjawab apa yang kita tanya itu, kalau menurut saya mungkin sekarang baru ada di level 5 Mama, kalau menurut saya untuk sekarang ini, begitu. Terus kalau seandainya nanti Ibu sudah melakukan pendekatan, Ibu mau di level berapa? Ya. Saya kepinginnya kalau bisa di level 8 atau 9 lah Mama. Oh, baik Bu ya. Oke ya. Selanjutnya ini ya, apa mungkin yang Ibu rencanakan ya? Ya. Jadi apa saja rencana yang akan Ibu lakukan ya, dan bagaimana langkah-langkah yang akan Ibu ambil ya untuk bisa mendekati Rani ini supaya dia bisa ceria di sekolah, dia bisa berbicara di sekolah seperti di rumah gitu. Langkah-langkah apa? Begini Mama, saya ini sudah terpikirkan mau kolaborasi juga karena di dalam kelas itu di kelas kami itu Mama saya punya guru pendamping. Jadi mungkin saya bisa kolaborasi dengan guru pendamping saya itu, terus kolaborasi juga sama orang tua, memberitahukan kepada mamanya bahwa untuk ini bukan menasihati sih, untuk berbicara kepada Rani bahwa di sekolah itu yang jadi mama, yang jadi orang tua itu ibu guru. Jadi Rani itu tidak usah takut, tidak usah malu-malu sama ibu guru. Jadi Rani bisa berbicara, bisa berekspresi sebebas mungkin sama seperti di rumah. Mungkin itu. Terus saya juga bisa kolaborasi dengan ini guru untuk membuat mungkin pembelajaran yang lebih menarik, menyenangkan, dan juga pembelajaran yang berkelompok mungkin Mama, buat main peran supaya si Rani ini mau berinteraksi, bersosialisasi dengan temannya. Mungkin seperti itu Mama. Bagus, bagus sekali ya. Kira-kira ya berapa lama ya Ibu Hermin waktu yang Ibu butuhkan ya untuk melakukan itu? Ya. Setelah saya berbincang-bincang dengan Mama malam ini, mungkin besok saya bisa lakukan, apalagi besok ini kan punya waktunya kami untuk kombel di sekolah Mama. Dengan rekan guru, jadi mungkin masalah ini atau solusi ini juga saya bisa angkat di kombel. Siapa tahu di kelas lain punya masalah yang sama seperti saya. Jadi kami bisa memikirkan sama-sama bagaimana jalan keluar, solusi yang dapat kami buat. Oke Bu, berarti Ibu ya
mau melakukan ya rencana ini ya. Jadi Ibu sudah mau berkomitmen ya seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana ini dapat berjalan dengan baik ya. Oke, baik Bu. Ya, dukungan dari pihak lain yang Ibu Hermin butuhkan mungkin? Ya, dukungan Ya, dari pihak lain itu rekan guru, terutama orang ya. tua, juga teman-teman Rani mungkin saya bisa ajak untuk Hmm, mereka juga bisa, "Ayo Rani, ayo bermain." Bisa walaupun Rani cuma diam, teman-temannya juga mungkin bisa ajak Rani, "Ayo Rani, ayo bermain." Mungkin dengan begitu, membangun kepercayaan diri Rani. Jadi Rani bisa berinteraksi, bisa bersuara, bisa bermain dengan teman-temannya, Mama. Mungkin seperti itu. baiklah Ibu Hermin ya. Semoga ya rencana ini berjalan dengan lancar ya Bu. Ya Bu. Ya. Iya, Nah, terima nah sekarang kasih. ya bagaimana perasaan Ibu Hermin ya setelah kita berbincang sejenak ini? Bagaimana perasaannya sekarang? Iya, Mama, saya sangat senang, lega juga, tidak sabar untuk besok supaya dapat, praktek langsung di sekolah, bisa kolaborasi dengan teman-teman. Sebenarnya, saya di sini, mau meminta solusi Mama. Ternyata saya sudah ada solusi sendiri yang saya Iya, pikirkan. Terima ya, kasih, Mama. syukur ya, bersyukur sekali ya kalau begitu Ibu. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu Hermin sampaikan lagi? Mungkin untuk, sekarang hanya itu saja, Mama. Oke, baik ya. Jujur saya juga sangat senang ya bisa mendengar cerita Ibu Hermin ya. Baik ya. Dengan ini semoga ini kita bisa terus ya, bisa saling berbagi gitu kemudian. Nah, oke saya akan tunggu ceritanya bagaimana keberhasilan Ibu dengan apa yang akan Ibu lakukan di situ. Ya, mungkin itu saja. Selamat malam Ibu Hermin. Semoga sehat Selamat selalu buat malam. keluarga ya. Oke. Selamat malam, Mama. Terima kasih sudah mendengar curhat saya. Ya, sama-sama Nona. Ya, lanjut. Langsung lanjut lagi, Mame. Selamat malam Bu. Selamat malam, Ibu. Bagaimana kabarnya? Ya, puji Tuhan, kabarnya baik, sehat. Cuma memang agak sedikit puyeng sedikit. Puyeng kenapa ini? Ada masalah apa? Saya siap mendengarkan. Punya waktu untuk saya, ya memang malam ini saya ada ya satu topik yang saya akan mau bahas dengan Ibu pada malam ini, ya terkait dengan ya pembelajaran berdiferensiasi yang ingin saya lakukan Bu di sini. Siap, Ibu. Jadi, hari ini Ibu mau berbincang ya dengan saya ya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Boleh, Ya, Ibu. Silahkan. Apa yang bisa saya bantu? ya, jadi di sini Bu, saya ingin berdiskusi ya dengan Ibu tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi ini. Ya, memang sederhana saja Ibu. Saya ini ingin berdiskusi dengan Ibu tentang mungkin ada pembelajaran strategi yang lain dari pembelajaran diferensiasi ini di sini yang nantinya akan saya gunakan ya untuk pertemuan minggu depan di situ. Seperti itu ya, Bu. Sekarang kira-kira apa yang Ibu ketahui tentang pembelajaran berdiferensiasi? Ya, yang saya ketahui untuk pembelajaran berdiferensiasi itu ya dia tuh memang pembelajaran tuh yang ya mengakomodir ya kebutuhan belajar siswa di sini. Jadi kita sebagai guru memfasilitasi siswa di sini sesuai dengan ya kebutuhannya di situ.
sesuai dengan karakteristik siswa, bagaimana siswa itu dengan minatnya masing-masing untuk dapat mengikuti pembelajaran itu. Itu yang saya tahu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Baik, menurut Ibu kira-kira apa saja faktor yang mempengaruhi dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Ya, begini Bu, ya faktor-faktor yang mempengaruhi itu memang di sini saya harus bisa memetakan itu kebutuhan siswa berdasarkan kesiapan belajar muridnya di situ, ya. Jadi dari sini setelah kemarin ya saya mendapatkan ya itu contohnya saya mendapatkan soal ya ada dari teman guru di situ tentang pengembangan pengajaran ya khususnya ini ya untuk melakukan pengelompokan untuk memetakan kebutuhan siswa di situ Bu ya. Jadi berdasarkan kesiapan belajar murid. Nah, kemudian akhirnya saya menerapkan itu di kelas saya. Saya ya, membagi kelompok di dalam kelas itu menjadi 3 kelompok, jadi kelompok A, B, C di situ sesuai dengan kebutuhan mereka, minat mereka, ya. Mungkin dari visualnya, ya, dari auditorinya, dari kinetiknya di situ saya memetakan kebutuhan siswa itu tersebut. Situ. Ya, Ibu. Jadi dengan memetakan siswa berdasarkan hasil belajar itu, kira-kira kalau dari skala 1 sampai 10, sekarang Ibu itu berada dalam level keberapa dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Ya, mungkin saya baru ada di level 5, Bu. Baru ada di level 5. Situ. Baik, sekarang Ibu berada di level 5. Terus strategi apa yang Ibu rancang untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas itu? Ya, strategi mungkin pertama saya harus mempersiapkan dengan baik semua itu ya supaya dapat dieksekusi dengan lancar itu dengan melihat semua kebutuhan siswa ya. Kemudian situ mungkin saya harus perlu melakukan refleksi diri juga sederhana di mana dalam pembelajaran itu kita tanyakan kepada anak-anak ya sejauh mana ya bagaimana perubahan mereka setelah saya memetakan kebutuhan mereka itu dan manfaatnya apa yang didapat dalam kegiatan itu nanti Bu situ. Nah, dan untuk itu nanti saya akan mengapresiasikan hal ini ya. Kemudian juga saya berusaha mendekati beberapa teman ya untuk bisa membantu saya yang lebih paham tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Apakah mungkin ada cara lain mungkin yang bisa membantu ya untuk proses pembelajaran ini lebih ya diterapkan lagi dengan baik di kelas dan saya juga akan berkonsultasi dengan lokasi kurikulum di situ dan juga mungkin saya membantu diri dengan mungkin lebih ya literasi lagi untuk membaca, mencari tahu bagaimana ada langkah-langkah strategi lain dalam pembelajaran itu di situ. Ya. Luar biasa sekali Ibu. Dari strategi yang sudah Ibu rencanakan nih, Ibu mengharapkan keberhasilan di level berapa? Dari skala 1 sampai 10, tadi kan ada di level 5. Sekarang Ya. strategi yang Ibu buat itu Ibu maunya di level berapa? Ya, kalau saya melakukan strategi itu dengan baik, ya yang saya sangat harapkan mungkin saya akan berada di level 8 atau 9 itu yang saya mau di situ. Bagus sekali Ibu. Oke, baik Ibu mengharapkan ada di level 9 ya. Iya, Bu. Bagaimana eksplorasi lebih lanjut yang akan Ibu buat terkait pembelajaran berdiferensiasi ini? Ya, mungkin ya yang akan saya tindak lanjut lagi di sini Bu, yang pembelajaran ini ya berbasis dengan minat di sini ya dengan minat siswa. Jadi menurut saya untuk itu sendiri
mungkin ada satu hal yang bisa memotivasi siswa itu dalam hal belajar itu mereka semakin belajar dan mereka juga lebih aktif di situ. Nah, jadi waktu ini saya ini kan tinggal 1 minggu lagi Bu, jadi saya akan berusaha ya untuk melakukan pendekatan lagi dengan mereka dengan baik, kemudian ya terus belajar lagi untuk menerapkan strategi yang lebih bagus lagi di situ. Ya. Baik Ibu, jadi strategi yang sudah Ibu buat itu kira-kira ada pilihan lain tidak yang akan Ibu laksanakan? Ya, ya memang ada ya. Saya kan kemarin kan sempat ya ada beberapa teman yang sudah belajar tentang pembelajaran diferensiasi ini yang mungkin yang sudah ya mengikuti, yang sudah lulus dari CGP karena saya yakin pasti itu mereka sudah belajar betul benar dengan melakukan langkah-langkah yang tepat. Saya akan melakukan pendekatan berkolaborasi dengan mereka dan saya akan meminta contoh-contoh RPP mereka dan saya juga mungkin terus belajar lagi dan melihat mungkin di YouTube, mungkin ada video-video yang melakukan proses pembelajaran berefisiensi itu yang bagus, strategi yang mereka pakai itu lebih bagus, mungkin itu akan saya dekati lagi. Dan juga ya saya mungkin sangat meminta bantuan dari Wakase Kurikulum ya untuk sama-sama mungkin ada ya bacaan atau tentang hal-hal yang mengenai proses pembelajaran berefisiensi itu yang lebih baik lagi Bu di situ. Wah, menarik sekali ini. Oke, baik. Kira-kira ada tidak yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan rencana tersebut? Ya, memang teman-teman rekan sejawat sangat membantu saya di situ Bu. Terlebih dari bagian kurikulum, apalagi memang kami di sekolah ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini dengan baik ya, karena saya rasa dengan melakukan ya strategi pembelajaran berdiferensiasi ini, saya yakin kita ya dengan melihat kebutuhan siswa sesuai minat mereka, itu mungkin ya kita bisa menuntun mereka lebih baik lagi anak-anak tersebut. Karena tidak semuanya anak itu memiliki minat yang sama di situ. Jadi mungkin dengan penerapan ini ya saya rasa ya bisa tentu pasti ya dari kepala sekolah maupun dari Wakasek mungkin ya dan teman-teman mungkin mereka mungkin pasti akan mendukung saya seperti ini. Wah, menarik sekali ya tentang pembelajaran berdiferensiasi ini ya Ibu ya. Ya, Kira-kira komitmen apa ya yang akan Ibu buat? ya. Mungkin saya tidak menunggu lama lagi Bu, mungkin saya harus berusaha belajar dan membuat sudah ya, menyusun RPP tentang pembelajaran diferensiasi ini ya, sesuai dengan dan memilah-milah siswa meletakkan mereka lebih baik lagi Bu di situ. Luar biasa sekali Ibu, saya senang mendengarnya. Kira-kira dari pertemuan kita ini, dari diskusi kecil kita ini, apa yang sekarang Ibu rasakan? Ya, saya sangat senang Bu, ternyata ya setelah saya bercerita dengan Ibu, saya bertukar pendapat dengan Ibu, ternyata itu sudah ada ya, sebenarnya sudah terpikirkan, hanya memang tidak bisa terungkapkan. Terakhir di sekarang saat kita dua salingnya bercerita begini, saling bertanya jawab, ternyata solusinya itu keluar sudah semua di situ Bu. Jadi saya sangat senang sekali ya. Jadi saya akan tidak tinggal lama lagi, besok saya mungkin akan mengerjakan RPP itu ya, karena minggu depan saya siap untuk eksekusi situ ya. Terima kasih Luar banyak biasa, Bu. keren sekali. Saya tunggu hasil dari implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang sudah Ibu buat ya. Saya tunggu Iya Bu. hasilnya seperti apa, nanti kita bisa berbincang-bincang lagi ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih banyak Bu ya. Kita sudah saling berdiskusi, Ibu sudah banyak membantu untuk ya membuka ya bagaimana saya harus melakukan apa-apa, ternyata setelah bercerita tindak lanjut selanjutnya itu
bisa Bu di situ. Terima kasih banyak Bu untuk waktunya. Jangan bosan-bosan ya kalau saya datang bercerita lagi di Ibu. Ya, terima kasih Siap banyak Ibu, Bu. terima kasih banyak. Semoga sukses. Selamat Iya, malam. selamat malam Bu. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Mama Fiana dengan Ibu Putu sudah selesai kan? Sudah Bapak, baru 1 menit Sudah yang Bapak. lalu. Lembar evaluasi sendiri sudah? Ada sementara ketik Bapak. Sementara ketik Oke, Bapak. baik, baik, baik.
Mmm, Pak? Bapak? Bagaimana, Ma? Tidak tidak, takut kasih mati. Bagaimana Ibu Mama Afriana? Tidak dengar suara, Mama. Tidak Nona, salah-salah panggil. Masuk panggil lain, pikir ini speaker ada mati, aduh ini saat Ya Allah. anak kecil yang su tidur, nah jadi mau panggil. Nah,
maaf Liana dengan Ibu Hermine, waktu kita sudah selesai nanti terkait dengan lembar evaluasi jadi boleh nanti diselesaikan di menu. Terima kasih. Ya, baik Bapak, terima Terima kasih kasih. Bapak.